yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Maba Saudara, tentunya bahwa garam dan terang adalah dua hal yang sangat penting. Kenapa sehingga saya bilang sangat penting? Ini merupakan hal yang sangat vital bagi manusia. Orang biasa bilang bahwa hidup tanpa cinta seperti makan tanpa garam. Itu bagi yang muda. Tapi kalau yang mudah-mudahan jangan omong lagi begitu. Makanan tanpa garam hambar rasanya. Dan tentunya bahwa manfaat garam begitu luar biasa Bapak Mama. Dibutuhkan dalam segala jenis masakan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mama mau kasih awet daging atau ikan pakai garam. Mau mengawetkan makanan pakai garam. Tetapi tentunya juga bahwa kalau memasak di dapur sudah pakai garam, maka itu jadi soal. Hanya khusus bagi yang darah tinggi saja yang jangan makan garam lebe-lebe. Garam tentunya sangat penting dan vital bagi kebutuhan manusia. Ada banyak kebutuhan garam yang lain. Bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Tetapi tentunya juga bahwa bisa menggemukkan ternak. Kalau kotong jalan dari arah Kupang Timur, Nebonat, orang biasanya jual garam batu yang digantung itu Bapak Mama. Itu untuk menggemukkan sapi. Sebenarnya kotong bilang sohonde itu kalau musim panas berkas makan supaya sapi jangan haus terus. Tetapi sebenarnya salah satu fungsinya adalah untuk menggemukkan sapi. Fungsinya tentu sangat banyak. Dibutuhkan oleh manusia. Bapak Maba Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan terang. Terang merupakan bagian kebutuhan manusia. Tanpa terang orang tidak memiliki tujuan. Tanpa terang orang ada di dalam gelap. Tanpa terang orang tidak dapat berpikir sesuatu untuk dikerjakan. Tanpa terang kotong raba-raba. Tetapi tanpa terang itu juga bagi yang muda dia bilang diibaratkan sama seperti cinta itu buta. Karena dalam gelap buta itu raba-raba. Dan yang raba-raba itu bisa jadi soal. Dalam gelap orang tidak akan berkonsentrasi untuk memiliki tujuan apapun juga. Dua hal ini teramat penting. Karena itu melalui khotbah di bukit tentunya bahwa Yesus menggambarkan kehidupan orang percaya. Atau kehidupan orang beriman diibaratkan sama seperti garam dan terang dunia. Kehidupan orang percaya harus diibaratkan seperti terang. Harus dapat untuk mengawetkan persekutuan. Harus dapat memberikan cita rasa untuk persekutuan beriman. Tetapi juga sama seperti iman dalam kehidupan tiap-tiap orang. Harus seperti garam. Memiliki cita rasa. Sehingga ketika kalau orang tes. Oh. Mood enak loh. Pas. Itu mau mampu kerja. Jadi jangan heran kalau begitu dia masak itu. Begitu taruh di tacu. Sebentar kotong sekarang kotong lihat. Penuh tacu, tetapi sebentar kau tulis setengah. Kenapa? Oh, tes kuk. Lap-lap tes. Surah garam kau belum. Kehidupan orang beriman kita dituntut untuk seperti garam dan terang. Seperti terang berarti bahwa kita juga harus dapat memberikan terang bagi orang lain. Memancarkan kehidupan iman kita, memancarkan cahaya kasih Kristus yang ada dalam kehidupan dan juga persekutuan kita. Karena itu Bapak Maba Saudara, tentunya bahwa terang ini sangat bermanfaat. Orang akan bekerja di siang hari karena ada terang. Kalau malam-malam itu kerja yang lain, berbeda. Tetapi kalau kerja di siang hari, tentunya bahwa orang membutuhkan terang. Kenapa? Sehingga tentunya bahwa sangat bermanfaat Bapak Maba Saudara orang beriman. Dia dapat memberi cita rasa, memberi faedah dan kegunaan fungsi yang baik. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya bahwa dalam pengajaran ini Yesus menyampaikan kepada orang banyak. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Memberikan terang. Seperti lilin yang menyala.
yang ada pada satu sudut, maka dia akan menerangi semua tempat. Berbeda dengan kalau orang pakai senter. Orang pakai senter, dia senter orang lain tapi dia pun diri dalam gelap. Karena itu terang itu bukan hanya menerangi orang lain, tetapi juga menerangi kita yang membawa terang. Bukan hanya menerangi orang lain, tetapi juga harus menerangi kita yang membawa terang. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Kata firman Tuhan. Demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Artinya bahwa biarkan orang lain melihat kemuliaan Tuhan, orang lain melihat kasih karunia Tuhan, orang lain melihat iman yang ada dalam diri kita. Tetapi dalam hal ini juga dalam kehidupan pekerjaan pelayanan kita, di tengah-tengah persekutuan orang percaya, di tengah-tengah persekutuan bergereja, di tengah-tengah persekutuan beriman, kita semua terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa untuk menjadi garam dan terang bukanlah hal yang gampang. Untuk menjadi garam di tengah-tengah persekutuan beriman, untuk mengawetkan dan memberi cita rasa bagi orang lain, bukanlah hal yang gampang. Kita akan berjumpa dengan tantangan dan juga persoalan. Kita akan berjumpa dengan berbagai-bagai hal rumit yang kemudian terkadang bahwa membawa kita untuk kita tidak lagi ingin untuk menjadi garam di tengah-tengah persekutuan. Karena tantangan-tantangan dan juga persoalan-persoalan dalam kehidupan persekutuan beriman, kemudian orang juga dapat menarik diri dari kehidupan persekutuan beriman dan pelayanan. Akhirnya sebenarnya kehidupan harus menjadi garam dan terang. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau dia menjadi hambar, maka tidak ada faedahnya. Kalau kau sudah buat apa-apa dalam itu persekutuan beriman, tidak saling menopang, tidak saling mendukung, tidak saling menguatkan, maka percuma saja kita hambar di tengah-tengah persekutuan beriman. Kalau kita tidak menjadi terang, maka sia-sialah terang Kristus yang ada dalam diri dan iman kita masing-masing. Dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, kita dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita dituntut untuk menjadi garam dan terang, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama kita, di sekeliling kita, yang ada di rumah kita, di luar rumah kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan sesama. Kita dituntut untuk kemudian kita menjadi garam dan terang. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa dalam hal ini, firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menjadi garam dan terang, bukan supaya sebentar kotongnya mendapat tempat, mendapat pujian, dimunculkan, tetapi menjadi garam dan terang, supaya sebentar di sana kita memuliakan Bapa di sorga. Supaya kehidupan kita memuliakan Bapa di sorga, baik dalam kehidupan pelayanan, iman, pemberitaan, dan dalam kehidupan persekutuan. Kita sudah ada di tengah-tengah pelayanan tahun yang baru. Tahun ini kita memasuki tahun Ramah Tuhan 2022. Kita sudah membuka pelayanan, tetapi juga dengan konsep dan tujuan pelayanan bersama. Tentunya bahwa ada banyak hal yang akan kita lewati, akan kita jalani, menjadi tujuan kita bersama. Kita percaya bahwa di tengah-tengah kehidupan pelayanan, mari kita menjadi garam dan terang, supaya orang melihat diri kita, tetapi juga melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Memuliakan Tuhan dengan hidup dan pelayanan. Di sanalah jati diri kita sebagai terang dan garam dunia. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.